Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Dakwaan dan Tuntutan terhadap para terdakwa penyerangan kepada Novel Baswedan, yang ditulis oleh Muhammad Hoirul Rizal dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Pak Dr. MND Aridayandi SHMH. Proses penyelesaian perkara penyerangan terhadap penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan digelar menurut hukum acara pidana di Indonesia, artinya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut merupakan suatu proses yang terintegrasi. Ada yang menyebutnya sebagai subsistem peradilan pidana yang terintegrasi. Berkas perkara para terdakwa yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut terbagi dalam dua berkas. Pertama, berkas perkara yang terregister dengan nomor 371 garing PID garing 2020 garing PN JKT Utara untuk membawa Roni Bugis. Yang kedua, berkas perkara yang terregister dengan nomor 372 garing PID-B garing 2020 garing PN Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk terdakwa Ahmad Kadir Mahulid. Pasal-pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa diatur dalam buku 2 bab 20 KUHP tentang penganiayaan. Untuk penganiayaan yang pokok diatur dalam pasal 351 KUHP, sementara itu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur terkait penyertaan. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Itu menurut Hograd. Penganiayaan merupakan tindak pidana material, yaitu dianggap selesai apabila timbul akibat. Dalam hal ini, kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditunjukkan pada akibat tertentu. Bisa jadi akibat atas kesengajaan pelaku ditujukan pada perbuatan yang lain. Lalu ada kesengajaan. Kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat. Putusan Hograd tanggal 8 Januari 1917 dan tanggal 22 Oktober 1923 menyebutkan yang dimaksud luka berat pada tubuh ialah suatu luka yang sifatnya demikian rupa hingga ia meninggalkan suatu akibat yang merugikan dan sifatnya tetap ataupun yang menyebabkan suatu kerugian pada tubuh yang sifatnya penting. Selanjutnya tentang tuntutan. Para terdakwa pelaku penyerangan kepada Novel Baswedan dituntut 1 tahun pidana penjara. Keduanya menurut penuntut umum terbukti melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 pasal 1 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal tersebut merupakan dakwaan subsidiar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum. Tuntutan yang dibacakan penuntut umum pada tanggal 11 Juni 2020 didasarkan pada ketidaksengajaan para terdakwa untuk menyiram air keras yaitu cairan asam sulfat ke wajah Novel Baswedan. Atas tuntutan tersebut, tim advokasi Novel Baswedan merasakan ada kejanggalan. Bahkan kalau merujuk pada beberapa perkara penyiram air keras, para pelaku dituntut minimal 8 tahun hingga maksimal 20 tahun. Sesuai kutipan surat dakwaan penuntut umum sebagaimana dilansir pada laman SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Utara, para terdakwa khususnya Ahmad Kadir Mahulid melakukan beberapa perbuatan sebelum kemudian menyiram air keras ke wajah Novel Baswedan. Di antaranya adalah yang pertama mencari alamat rumah korban, yang kedua mempelajari akses jalan, yang ketiga mencari dan mendapatkan cairan asam sulfat, yang keempat memindahkan ke dalam gelas yang tertutup dan terikat, yang kelima membuat ikatan plastik,
yang menutup gelas yang berisi asam sulfat sesaat sebelum menyiramkan ke korban. Yang keenam, menyiramkan asam sulfat ke kepala dan badan korban. Dan yang terakhir, korban mengalami luka berat. Secara konseptual, penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditunjukkan pada akibat tertentu. Bisa jadi akibat atas kesengajaan pelaku ditunjukkan pada perbuatan yang lain. Lalu terkait perencanaan, memori Pantlifting menyebutkan direncanakan itu diisyaratkan adanya suatu jangka waktu tertentu untuk merencanakan secara tenang dan untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang. Lalu korban mengalami luka berat. Lantas, mengapa terbukti pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan para terdakwa hanya dituntut 1 tahun pidana penjara? Kedua, penuntut umum menganggap para terdakwa tidak sengaja menyiram air keras ke wajah Novel Baswedan. Padahal semua pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa diharuskan ada kesengajaan untuk melakukan penganiayaan. Para terdakwa yang merencanakan menyiram air keras ke badan Novel Baswedan tetapi kemudian terkena wajahnya hingga mengalami luka berat, itu tetap dapat dinilai sebagai tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu. Pasal 355 ayat 1 KUHP. Namun demikian, anggapan penuntut umum tersebut kiranya merujuk pada adanya keraguan dalam perkara tersebut dengan menyusunan surat dakwaan berbentuk subsidiaritas. Pun pemecahan berkas perkara yang menandakan kurang bukti, bahkan menurut tim advokasi Novel Baswedan, penuntut umum tidak menghadirkan alat bukti yang merupakan kunci dalam perkara tersebut. Lantas, mengapa para terdakwa tidak dituntut bebas saja? Ketiga, menurut tim advokasi Novel Baswedan, penuntut umum tidak terlihat sebagai representasi negara yang mewakili kepentingan korban. Kiranya ini menarik karena sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada kepentingan pelaku. Dalam hal ini, restoratif justice belum berjalan baik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mengingat korban tindak pidana belum menjadi prioritas untuk dipulihkan hak-haknya. Sekian review jurnal hukum pidana. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.